Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Bapak masuk, berarti Bapak nanti akan membawakan pelajaran apa? Transaksi. Oke, sebelum kita mulai belajar, agar pembelajaran berjalan lancar, ilmu yang diperolehnya menjadi ilmu yang berkah, dapat membawa manfaat buat kehidupan kalian nanti, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Silakan. Sebelum kita melaksanakan belajar, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri. Iya. Oke, Bapak cek hadiran dulu, siapa hari ini yang nggak masuk? Aisyah. Kenapa sih Aisyah? Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang prosedur pencatatan bukti transaksi ya, terkait dengan pencatatan bukti transaksi. Mungkin nanti kita akan membahas tentang contoh bukti-bukti transaksi yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari nanti. Oke, Bapak mau nanya dulu. Sebentar, Bapak mau sampaikan dulu nih, tujuan pembelajaran kita kali ini. Tolong diperhatikan. Oke, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah sebenarnya. Oke, tujuan dari pembelajaran pada kesempatan ini, setelah belajar dengan bersama-sama, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian bukti transaksi dengan benar. Ya, itu diharapkan nanti setelah pembelajaran ini berlangsung. Oke, berikutnya tujuan yang diharapkan nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menentukan jenis-jenis bukti transaksi dengan tepat. Ya, jenis-jenisnya nanti kita akan bahas juga. Oke. Berikutnya tujuan yang ingin diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menganalisis jenis-jenis bukti transaksi dengan benar. Ya. Oke, berikutnya yang keempat, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu kalian dapat menerapkan prosedur pencatatan bukti transaksi dengan benar. Ya, ini kan materinya tentang prosedur pencatatan bukti transaksi. Kalau prosedur itu artinya cara atau urutan dalam melakukan pencatatan pada bukti-bukti transaksi. Oke, dan yang terakhir, tujuan yang ingin diharapkan nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat melakukan pencatatan pada bukti transaksi dengan benar. Nanti kita praktek bagaimana cara mencatat pada bukti transaksi. Ya. Oke, itu tujuan yang ingin diharapkan. Oke, Bapak mau tanya dulu, sebelum pembelajaran ini kita belajar apa dulu kemarin materi apa? Siapa yang tahu? Oke, tapi apa? Pertemuan terdahulu apa kita belajar tentang alur transaksi. Tentang alur transaksi. Nah, Bapak mau tanya dulu. Kalau alur transaksi dalam perusahaan dagang ini terdiri dari berapa? Ada 5 Pak. 5. Oke, apa aja? Pertama alur transaksi pembelian, kedua Iya. alur transaksi penjualan tunai, ketiga alur transaksi penjualan kredit, keempat alur penerimaan kas, kelima alur pengeluaran kas. Alur pengeluaran kas. Nah ini, berarti itu materi sebelumnya. Oke ya. Oke. Nah hari ini kita akan membahas tentang prosedur pencatatan bukti transaksi. Tapi Bapak mau nanya dulu. Dulu kita pernah belajar tentang definisi transaksi. Ya. Pernah ya? Pernah pada materi sebelumnya. Nah, transaksi itu apa? Siapa yang tahu? Oke, nanti apa? Transaksi itu apa? Pengertian transaksi dalam perdagangan adalah persetujuan jual beli antara dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, untuk melakukan transaksi jual beli produk. Itu kalau dalam perdagangan. Kalau dalam perusahaan, transaksi itu apa? Sedangkan dalam suatu perusahaan, Nah, transaksi dapat diartikan suatu peristiwa ekonomi yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. bagus. Itu definisi transaksi ya. Dari dalam perdagangan adalah intinya persetujuan jual beli antara penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran barang dengan uang. Itu kalau dalam perdagangan. Tapi katanya kalau dalam perusahaan, transaksi itu adalah suatu peristiwa ekonomi yang merubah kondisi keuangan perusahaan.
Itu definisi transaksi. Betul ya, itu pendapat nanti. Oke. Nah, jadi manfaat bukti-bukti transaksi itu kalau kita kan gini, kalau biasanya kalau kita habis belanja dapat bukti transaksi, apa yang kita lakukan? Dikumpul-kumpul uang. Itu kan? Ya. Seolah-olah bukan barang yang berharga. Padahal bukti transaksi itu adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu barang yang kita beli secara sah. Itu jangan dianggap mungkin buat kita karena kita nggak perlu apa-apa, kita bisa belanja dari Indomaret dapat setruk uang ke tong sampah. Tapi kalau dalam perusahaan bukti transaksi yang walaupun bentuknya kecil itu sangat bermanfaat, sangat urgent sekali. Buat apa? Buat untuk menyusun dasar dalam menyusun laporan keuangan. Itu bukti-bukti transaksi. Kalau kita mah habis belanja, ciri-ciri boro-boro dilihat benar tadi pulangan uang dan sebagainya. Tapi kalau dalam perusahaan itu walaupun ini pengalaman Bapak sendiri, apa bukti bukti bayar parkir aja disimpan walaupun jumlahnya cuma 2.000 rupiah. Itu untuk pencatatan nanti dalam proses untuk disusun sebagai bukti pencatatan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan atau yang disebut dengan istilah metodenya akuntansi. Nanti kita akan belajar bagaimana menyusun laporan keuangan. Oke, nanti Bapak minta nih. Nah, prosedur pencatatan bukti transaksi. Kalau perhatikan, nah ini pokok bahasannya, ruang lingkupnya bukti transaksi, pengertian bukti transaksi, analisis bukti transaksi, dan jenis-jenis bukti transaksi. Kita lihat nih. Oke, ini kita masuk ke pengertian bukti transaksi. Kalau perhatikan, oke, ruang lingkup bukti. Oke, sudah ya. Oke, berarti ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 kontrak apa-apa, kurang 1 ya. Apa ya? Ya, kontrak. Oke. Nih, perhatikan. Bapak minta perhatian sebentar. Oh, perhatikan. Nah, ini ada LKPD atau perhatikan. Di dalam LKPD ini nanti ada ringkasan materi, boleh kamu baca untuk menjawab tugas-tugas yang ada di LKPD. Tapi kalian boleh cari sumber jawabannya selain di buku paket, di buku catatan, boleh kalian searching ya untuk menjawab tugas-tugas yang ada di LKPD ini. Nanti Bapak satu kelompok satu dibagi. Oke, berikutnya. Nah, nanti Bapak akan kasih satu orang satu lembar kwitansi dan nota kosong. Ya. Nah, ini nota kosong dan kwitansi ini dijadikan sebagai kalian untuk menganalisa, menjawab dari soal-soal tugas-tugas yang ada di LKPD. Ya. Nanti perhatikan komponen apa aja nih yang ada dalam kwitansi. Ini kan ada kan? Termasuk dalam nota bagaimana nanti mengisinya. Berikutnya, nota dan kwitansi ini nanti simpan baik-baik karena nanti kita akan melakukan pengisian dari kwitansi dan nota seperti ini. Bagaimana cara mengisi nota dan kwitansi yang baik ya. Nanti akan ada istilahnya kalau Bapak sebutnya dengan namanya role play. Itu nanti kalian akan berperan, yang satu sebagai pembeli dan yang satu lagi sebagai penjual. Nah, bagaimana kalau pembeli mengisi kwitansi atau pembeli mengisi nota? Nanti Bapak pengen tahu bisa apa belum bikin nota. Nah, belanjaannya nanti penjual kasih belanjaan nih kepada pembeli, ini belanjaan saya. Nanti kan disalin ke nota. Nanti kasih belanjaannya sama harganya ya. Nah, biar ketahuan sudah benar apa belum mengisi di dalam nota tersebut. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti Bapak bagikan dulu nih. Oke, ini satu kelompok. Iya, sama-sama. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, nomor 1 tugas nomor 3. Namanya sekitar di setiap daerah kondisi ekonomi itu beda. Mampir rumahnya mungkin dekat pasar, istri rumahnya bagaimana tugas kelompoknya sudah selesai dikerjakan? Sudah.
setiap kelompok Bapak harapkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, Bapak mulai dari kelompok 1 aja dulu ya. Siap ya? Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Untuk kerja selama 1, mengamati jenis-jenis transaksi yang terjadi di sekitar kita dan berikutnya. 1. Pabrik batako, transaksi penjualan tunai karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yang telah didiskusikan oleh kelompok kami. Yang pertama adalah mengamati jenis-jenis transaksi. Bagus ya. Udah benar ya. Oke. Sekarang Bapak coba ambil kesimpulan dari jawaban yang kalian utarakan tadi. Oke ya. Terkait tugas nomor 3 yaitu tentang komponen-komponen apa yang ada dalam kwitansi. Yang pertama adalah nomor, ya kan? Yang pertama nomor. Nah, nomor itu merupakan nomor urut dari kwitansi yang dikeluarkan. Oke, untuk mengukur kemampuan materi yang telah Bapak sampaikan tadi, maka kita akan coba melakukan evaluasi harian seperti biasanya ya. Ini terdiri dari 10 soal. Oke, ya kan? Untuk pembelajaran hari ini, siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Jum, siapa yang menyimpulkan? Saya Pak. Oke, silakan Rena, tolong Untuk simpulkan. kesimpulannya yaitu yang pertama, bukti transaksi adalah bukti yang menyatakan bahwa baru saja terjadi transaksi antara dua pihak, pembeli dan penjual atau konsumen dengan produsen yang mengakibatkan berpindahnya uang atau barang. Yang kedua yaitu bukti transaksi. Terima kasih Mariana atas pemaparan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian senang? Oke, bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah, terima kasihnya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang bukti-bukti transaksi berikutnya. Karena hari ini kita baru membahas tentang nota dan kwitansi. Nah, nanti kita akan membahas tentang faktur, cek, biru milik dan sebagainya. Oke? Nanti kalian persiapkan terlebih dahulu, baca-baca buku dulu agar nanti ketika pemaparan materi dari Bapak, kalian sudah ada bekal untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak. Oke?